Oke, teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan terkait analisis arus kas. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan apa urgensi dari arus kas, kemudian juga urgensi dari batasan dari laporan arus kas, dan juga kita sudah mengetahui bagaimana cara menganalisis laporan arus kas ya. Nah, pada pertemuan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan. Kita akan scrutinize lebih dalam terkait dengan unsur-unsur yang ada di dalam laporan arus kas ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam laporan arus kas ya ada 3 unsur. Yang pertama adalah cash flow from operating activities. Kemudian yang kedua adalah cash flow from investing activities, dan ketiga adalah cash flow from financing activities ya. Nah, di sini pada video-video selanjutnya kita akan bahas terkait dengan cash flow, masing-masing unsur dari cash flow ini ya. Jadi pada dasarnya masih bagian dari analisis akuntansi, di mana analisis akuntansi tujuan akhirnya nanti akan melihat apakah ada distorsi di dalam akun-akun yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, sebelumnya kita sudah bahas akun-akun di dalam neraca. Nah, sekarang kita akan explore lebih dalam terkait akun-akun yang ada di dalam income statement dan juga yang ada di dalam laporan arus kas ya, seperti itu. Nah, pertama kita akan explore terkait operating cash flow ya, seperti itu. Nah, di sini kemarin kita sudah bahas bahwa operating cash flow itu ada 2 format, ada yang direct method and indirect method gitu ya. Nah, untuk yang direct method biasanya langsung per item dari income statement, sales kaitannya dengan receivables dan kawan-kawan gitu ya. Nah, berarti yang harus kita pahami terlebih dahulu itu terkait apa saja akun-akun yang ada di dalam income statement ya, yang dia mengkonstruksi suatu cash flow from operating gitu ya. Karena kita bisa tahu bahwasannya operating activities itu kan pada dasarnya adalah terdiri dari sales ya. Sales dikurang dengan COGS gitu ya. Nah, kemudian ini kan transaksinya adalah accrual basis. Nah, kalau untuk mendapatkan cash flow berarti kan tinggal dikurang dengan transaksi aktualnya seperti itu ya. Nah, dari situ baru kita bisa mendapatkan cash flow from operating activities ya. Oke, kita langsung perdalam aja terkait cash flow from operating activities ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita harus mengenal dulu ya. Kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagaimana konsep pengakuan dari revenue. Yang kedua, bagaimana konsep pengakuan dari expense recognitions. And setelah itu kita bisa mengetahui terkait dengan kalau revenue dikurang dengan expense dan akan menghasilkan income. Nah, income-nya itu tentunya adalah income yang berbasis accrual basis. Ya. Dan kalau kita ingin menghadirkan cash basis income, maka tinggal dikurangi saja dengan yang accrual basisnya ya. Nah, oke, yang pertama, dalam memahami konsep dalam analisis laporan keuangan ya, kita menelaah lebih dalam terkait operating activities. Ujung-ujungnya itu menghasilkan income from operations. Nah, ini dari sini sebetulnya ada 2 konsep. Ada economic income and accounting income ya, seperti itu. Nah, kalau economic income berarti ini berkaitan dengan opportunity cost yang hilang ya. Jadi lebih luas kalau economic income. Jadi kalau kita tidak mengambil satu project dan project itu bernilai misalkan ratusan miliar, maka pada dasarnya kita kehilangan opportunity cost sebesar ratusan miliar tersebut ya. Kita tidak take, yaitu menjadi opportunity cost bagi perusahaan. Nah, itu konsep economic income. Tetapi kalau dalam konsep accounting income itu tidak seperti itu ya. Meskipun kita tidak mendapatkan proyek, there is the loss opportunity ya. Kalau kita mengkonversikan itu ke dalam suatu biaya, maka kita berbicara terkait dengan biaya ekonomis. Tapi itu tidak bisa diakui sebagai biaya menurut standar akuntansi ya. Kenapa? Karena ada konsep pengakuan biaya yang harus kita patuhi dalam mengakui pengakuan terkait dengan expense dari sisi akuntansi. Berarti ini nanti berkaitan dengan conceptual framework ya. Conceptual framework of accounting, di mana nanti kita ini ada di konseptual ya di IFRS maupun di PSAK. Nah, oke. Nah, dari sini kita bisa mengetahui, then what defines accounting income? Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu ya. Yang dinamakan accounting income itu ada 2, berkaitan dengan revenue recognitions, dan yang kedua berkaitan dengan expense recognitions ya. Nah, seperti itu. Sehingga kita nanti akan scrutinize dari revenue ini kaitannya dengan apa aja. Kaitannya dengan akun-akun di dalam neraca tentunya, ada AR dan kawan-kawan ya. Nah,
Oke, itu yang pertama. Kemudian, maka dalam accounting income itu pada dasarnya terdiri dari permanent income, non-recurring atau transitory, ya, sama value irrelevant. Nah, ini yang harus kita pahami bahwa oke, kita lanjutkan. Ya, berarti kita harus mengenal konsep dari income from the accounting perspective, ya. Pertama kita harus paham bahwa ada permanent income, ada transitory income. Nah, kalau permanen berarti ini berkaitan dengan bisnis perusahaan, ya, berkaitan dengan operational operational activities, dan ada juga yang tidak berkaitan dengan non operational, ya, seperti itu. Nah, dan di sini kalau yang permanen berarti ini berulang-ulang, ya, setiap tahun ada, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari transitory maka ini yang tidak berulang-ulang, ya. Contohnya kalau yang permanent income, sales paling gampang, ya. Nah, kemudian sewa, gitu ya, sewa. Jadi pendapatan dari operating lease atau dari finance lease, gitu ya. Nah, kan nanti kita akan menerima lease payment, ya. Nah, lease payment inilah yang akan menjadi pendapatan sewa bagi si perusahaan. Dan itu merupakan dan itu merupakan permanent income, ya, seperti itu. Meskipun bisnis perusahaan bukan nyewain asetnya, gitu ya. Nah, tapi dia tetap dianggap sebagai permanent income karena menghasilkan arus kas yang yang ya terus menerus, gitu ya. Ada uang sewa yang dibayar oleh si pelanggan. Nah, kalau transitory berarti ini tidak terjadinya occasionally atau tidak secara terus menerus. Nah, contohnya adalah kayak menjual aset tetap, ya, menjual mesin atau menjual mobil, menjual motor dan sebagainya. Nah, kalau value irrelevance, nah inilah distortions, ya, terutama berkaitan dengan apa? Kemarin kita sudah bahas bagaimana cara melakukan analisis distorsi terkait dengan aset tetap, ya. Dan di situ kan erat kaitannya dengan si depreciations, ya, depresiasi. Nah, depresiasi ini kalau memang tidak sama dengan rate-nya peers, maka kita harus melakukan undo, accounting distortions, ya. Dan itu sudah kita pelajari. Nah, inilah yang dinamakan dengan value irrelevant, ya, yang mempengaruhi income tentunya. Nah, dan dalam analisis accounting income kita harus paham juga bahwa nanti kita pisahkan, oh ini yang permanen, ini yang transitory, dan ini yang irrelevant, gitu ya. Nah, yang terdapat distorsi di dalamnya. Nah, dan di satu sisi kita juga harus memperhatikan bahwasanya ketika ada penerimaan atau pendapatan dari penjualan aset tetap, gitu ya, atau suatu lini bisnis tidak menghasilkan cash flow, ya. Nah, maka atau operations not producing cash flow to fund. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita juga dalam menganalisis accounting income harus memperhatikan bahwa apabila terdapat penjualan suatu aset, ya, bisa aset tetap atau equity investment atau apapun, tapi tidak menghasilkan cash flow, ya, untuk membiayai to fund interest or dividends, ya. Jadi adanya suatu pendapatan yang karakteristiknya itu dia tidak tidak menghasilkan cash flow untuk ya dalam rangka melunasi utang atau dividen. Nah, juga di sini kita harus hati-hati bahwa dalam accounting income juga terdapat transaksi, ya, yang tidak berkaitan dengan si equity capital atau berkaitan dengan si modal, gitu ya. Karena kan pure operating income, gitu ya. Dan juga kita harus pahami bahwa terdapat existence of contingent liabilities-nya, terdapat ya litigasi, ya, permasalahan seperti litigasi atau permasalahan hukum yang tentunya kalau kita kalah maka akan berdampak yang sangat signifikan, akan menimbulkan expense yang signifikan. Nah, ini juga tidak tercapture dalam accounting income. Nah, seperti itu, ya. Nah, maka kita harus hati-hati. Oh, ternyata sudah memisahkan permanen, transitory, dan value relevance, but kita harus aware juga bahwa oh, kalau di contingent liabilities itu munculnya di CLK, tidak muncul di neraca. Sehingga kita harus pahami, oh, kalau memang ini menang, kapan nih kira-kira menangnya. Nah, kita membuat forecasting dari financial statement dalam rangka valuasi saham, maka kita juga harus pertimbangkan kapan terjadinya si verdict tersebut atau si putusan pengadilan terhadap sengketa tersebut kira-kira akan mulai berlaku. Dan kita bisa mengestimasi chance-nya kira-kira possibility-nya gede atau kecil, gitu ya. Nah, jadi kita bisa merevisi nanti si forecasting kita.
Nah, kurang lebih seperti itu konsep dari accounting income ya.